Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melalui firman-Mu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang hadir dalam ibadah ini maupun yang mendengarkan melalui ibadah online. Biarlah Engkau menjamah setiap hati, Engkau mengubahkan dengan firman-Mu, supaya kami hidup bukan hanya untuk mengerti firman-Mu, tapi kami hidup untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi, sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali banyak dari kita kurang menyadari bahwa Roh Kudus itu sangat berperan dalam kehidupan setiap orang percaya. Seorang rohaniwan Kristen dari Amerika, Beth Moore, mengatakan, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, tapi Dia adalah hidup kita. Jadi ibaratnya kalau sebuah rumah, kita ini adalah sebuah rumah. Tuhan itu bukan hanya menempati satu kamar atau satu bagian dari rumah kita. Tapi Tuhan itu ya semuanya itu. Yang ada di rumah itu ya itulah bagian daripada Tuhan. Dan itu sangat penting saudaraku. Karena apa? Saudara dan saya diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Dan kita sebelum Adam jatuh ke dalam dosa sebagai manusia, kita terhubung dengan Tuhan. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, hubungan itu menjadi putus. Jadi menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif daripada Roh Kudus, yang mana Roh Kudus memang diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa mengaktifasikan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Mustahil, saudaraku. Tanpa Roh Kudus, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mustahil. Roh Kudus itu lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dari iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh setiap daripada kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi penting sekali hari ini, saudara dan saya, kita mengerti lebih banyak mengenai Roh Kudus. Peranannya apa, kenapa, dan bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa bersama-sama dengan Roh Kudus bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi pribadi Roh Kudus yang perlu kita bicarakan adalah satu, pribadi Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Apakah itu Roh Kudus? Kedua adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang mana Roh Kudus melahirbarukan, memimpin setiap kehidupan kita, menumbuhkan kita, bahkan memampukan saudara dan saya. Dikatakan Roh Kudus adalah pribadi. Apa itu pribadi? Kita percaya sebagai anak Tuhan. Kita kalau di gereja kita sering melakukan pernyataan pengakuan iman rasuli. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Tritunggal berarti apa? Satu hakikat, yaitu Allah, tapi ada tiga pribadi. Pribadi Bapa, Allah Bapa, pribadi Allah Anak atau Tuhan Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain, ya. Jadi kalau sekarang pada waktu Yesus ngomong itu, yang menolong kita semua adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akan kembali ke surga dan minta kepada Bapa untuk mengirim penolong yang lain. Kalau bahasa Yunaninya Parakletos, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong ini dikatakan pakai Ia, jadi seorang pribadi, dan menyertai selama-lamanya. Jadi tidak pernah satu detik pun Roh Kudus itu meninggalkan saudara dan saya. Jadi seperti melekat, seperti perangko dan amplop, saudaraku, meterai dan kertas yang ditempeli meterai itu melekat. Roh Kudus itu menyertai, melekat selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, kata Yesus. Jadi Roh Kudus itu seorang pribadi, bukan hanya kuasa tapi pribadi. Kalau kita melihat seorang pribadi, berarti apa? Berarti saudara dan saya harus punya hubungan. Bukan cuma sekedar tahu, saudara. Bukan cuma sekedar menyadari, tapi kita harus kenal, kita harus mengenali. Kenapa? Karena Dia, Roh Kudus, pribadi yang menyertai saudara dan saya. Kita tidur pun, kita mandi pun, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Banyak orang berpikir bahwa hari-hari ini dalam pemahaman Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa Dia adalah pribadi. Saudara tahu pribadi itu sosok seseorang yang bisa mempunyai pikiran, ya, bisa mempunyai perasaan dan bisa punya kehendak, keinginan, ya. Jadi bukan hanya sekedar ada sebagai kuasa yang ada dalam diri kita, enggak. Tapi Roh Kudus sendiri itu seorang pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak, punya karep, ya, ingin melakukan sesuatu. Bukan cuma sekedar hanya ada kuasanya, tapi betul-betul ingin melakukan sesuatu, saudaraku. Di Efesus, di 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan bahwa Roh Kudus itu bisa berpikir. Ya, di Efesus 4 ayat 30 punya perasaan, dan di 1 Korintus 12 ayat 11 Roh Kudus itu punya kehendak. Jadi sesuatu, bukan sesuatu, tapi seseorang, sosok pribadi itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar sadar, tapi kita harus punya hubungan. Betul-betul menjalin seperti kita dengan keluarga kita, seperti kita dengan teman kita, seperti kita dengan pasangan kita. Dan Roh Kudus itu adalah Allah, salah satu dari Allah Tritunggal. Statusnya sama, saudaraku, dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak atau Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus statusnya sama. Jadi Dia adalah salah satu pribadi Allah, oknum daripada Tritunggal. Dan setiap daripada pribadi itu punya kuasa yang sama, punya kedudukan yang sama, persis. Firman Tuhan mengatakan tidak ada bedanya. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil, tapi mereka semua sama, saudaraku. Dan Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ditaruh di dalam setiap orang percaya, saudara dan saya, sebagai penyambung, sebagai mata rantai di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi di tengah-tengah setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia akan datang lagi ke bumi untuk menjemput saudara dan saya. Dan selama Tuhan masih ada di surga, Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya untuk dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang percaya, itu saudara dan saya. Jadi ada Roh Allah yang menyertai saudara dan saya. Bukan kita tidak sendirian, saudaraku. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia akan dikatakan minta kepada Bapa memberikan kepada kita semua seorang penolong yang menyertai selama-lamanya dan diam di dalam saudara dan saya. Dan Tuhan katakan Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Penting sekali, saudaraku, karena apa? Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan bait Allah itu ada di Yerusalem. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dan saudara dan saya, barang siapa yang percaya beriman kepada Yesus, maka Tuhan memeteraikan Roh-Nya tinggal di dalam tubuh kita, maka kita menjadi bait Allah, saudaraku. Jadi bukan cuma sekedar manusia biasa, tapi saudara dan saya adalah rumah tempatnya Roh Allah bertempat tinggal, saudara. Dan ini sangat penting implikasinya buat saudara dan saya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
Sebetulnya kita, saudara dan saya, diciptakan segambar dan serupa. Kita punya keilahian atau kodrat ilahi. Yang mana ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan Adam diusir dari Taman Eden, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan Adam kehilangan gambar dan rupa Allah. Tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus, Tuhan memulihkan kembali dan memeteraikan janji Tuhan kepada saudara dan saya yang percaya beriman dengan memberikan Roh Kudus untuk menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang melekat dalam hidup saudara dan saya, itulah yang membuat kita bisa mengalami yang dinamakan kodrat ilahi. Ibaratnya seperti sebuah handphone. Kita semua diciptakan Tuhan seperti sebuah handphone yang sangat canggih, saudaraku. Bukan hanya handphone yang bisa dibuat untuk telepon, bisa buat untuk foto, ataupun bisa dibuat untuk kalkulator. Tapi kita bisa dipakai untuk nyambung kemana-mana. Bahkan melakukan kegiatan bisnis, aktivitas bisnis, bahkan untuk bekerja, bahkan untuk memberitakan Injil. Kita bisa melakukan banyak hal melalui handphone kita. Tetapi ketika handphone kita yang canggih itu tidak dikoneksikan dengan SIM card telepon ataupun layanan data ataupun wifi, maka handphone itu tidak akan bisa berfungsi, saudara. Jika saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya, ketika kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus tidak diaktifasikan dalam hidup kita, maka kita ibaratnya sebuah handphone canggih yang tidak bisa dipakai untuk sebagaimana semestinya. Jadi Tuhan telah memberikan Roh Kudus itu sebagai hadiah, sebagai janji Tuhan, sebagai meterai Tuhan untuk saudara dan saya bisa punya kuasa adikodrati, bisa punya kuasa ilahi untuk melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita tidak punya koneksi dengan Roh Kudus, kita tidak memiliki hubungan antara pribadi kita dengan pribadi Roh Kudus, maka sumber daripada kuasa itu atau adikodrati itu tidak terkoneksi, tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus menyadari, saudaraku, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah di Kisah 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah yang ditaruh di dalam diri saudara dan saya yang beriman, itulah Allah sendiri yang tinggal dalam kita. Kenapa, saudaraku? Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan Israel. Tetapi ketika Musa berkata kepada Tuhan, Allah, jangan engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Allah mengatakan, saya akan mengutus malaikat untuk mengiringi. Tapi Musa mengatakan, kalau engkau tidak ikut bersama-sama dengan kami, jangan biarkan kami pergi sendiri. Demikian janji Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang Israel, sebagai orang-orang percaya bahwa Dia bukan hanya mengirim malaikat untuk menjaga saudara dan saya, tetapi Dia memeteraikan saudara dan saya dengan Roh Kudusnya, Roh Allah sendiri untuk menyertai kehidupan kita setiap hari, selama-lamanya, saudara, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena apa? Karena ada dua hal. Pertama, bahwa Roh Kudus itu ditaruh dalam diri kita supaya apa? Supaya melalui karya Roh Kudus, yaitu melahirbarukan saudara dan saya. Supaya gambar yang dulu dihilangkan oleh Adam, gambar Allah yang ada dalam manusia yang dihilangkan oleh kejatuhan Adam ke dalam dosa, itu bisa dikembalikan melalui kelahiran baru kita. Saudara dan saya, ketika kita beriman, Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan membuat kita mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu salah satu karya daripada Roh Kudus. Setelah saudara mengalami kelahiran baru, saudara akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Bahkan Roh Kudus akan membuat saudara bertumbuh dengan buah roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus akan memampukan kita semua dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi ketika karya Roh Kudus yang melahirbarukan itu menginsyafkan saudara, mempertobatkan saudara, melahirkan kembali. Jadi Roh Kudus itu dikatakan menyertai selama-lamanya. Roh Kudus ada di dalam dunia. Dan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Ketika orang belum percaya dan dia mau mendengar, membuka hatinya, maka Roh Kudus atau Roh Tuhan itu selalu mengetuk di depan pintu hati setiap daripada manusia. Barang siapa yang membukakan pintu hatinya dan menerima Roh Kudus, maka dia mendengar, maka dia akan diinsyafkan, maka dia akan bertobat. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun dari saudara dan saya akan bisa beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu pun dari kita yang bisa percaya kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan Allah kita. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu karya Roh Kudus adalah karya yang luar biasa. Barang siapa membuka hatinya, maka Roh Kudus akan masuk berbicara, membuat orang itu mengalami pertobatan, lahir kembali. Ketika lahir kembali, gambarannya adalah gambaran Allah kembali ke dalam diri manusia tersebut. Barang siapa beriman kepada Yesus, Roh Kudus membuat mereka mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru. Maka Roh Allah yang ada di dalam mereka, saudara dan saya, memampukan kita semua untuk memanggil Bapa, Aba, Bapa. Jadi status kita diperbarui, saudara, menjadi anak-anak Allah. Dikatakan di Yohanes 16 ayat 8-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya bisa mengerti rancangan Allah terhadap kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita bukan hanya direncanakan untuk hidup 60, 70, 80 tahun, saudaraku. Tapi kita direncanakan Allah untuk hidup untuk dalam kekekalan selama-lamanya, abadi bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui Roh Kudus, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita, saudara dan saya, untuk bisa mengerti rancangan Allah atas kehidupan kita. Dan mempersiapkan, mulai dengan iman kita kepada Yesus Kristus, yang membuat kita mengalami kelahiran baru. Dan persiapan kehidupan kita supaya saudara dan saya bisa siap dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kenapa air dan roh? Air adalah gambaran dari firman Tuhan, saudaraku. Dan firman itu telah menjadi manusia, genome, menjadi Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Allah itu sendiri akan membuat firman itu menjadi hidup, akan membuat firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita mengalami kelahiran baru, itu yang membuat kita menjadi manusia roh. Dikatakan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus akan memimpin kehidupan saudara dan saya. Hati nurani kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu memimpin, mengingatkan, menguatkan, mengajar saudara dan saya, menghibur. Dikatakan di Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Memang kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita terkadang tidak langsung mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kita terkadang tidak tahu apa-apa, maksudnya apa toh firman ini. Tetapi percaya bahwa Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan mengingatkan saudara, akan menghibur saudara. Dengan apa? Dengan firman yang telah saudara makan, dengan firman yang telah saudara renungkan. Dan itu menjadi rema, dikatakan menjadi hidup ketika saatnya tepat dan Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Dan itu akan membuat saudara hidupnya terpimpin, terarah oleh kehendak daripada Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan seringkali, mungkin saudara kalau kadang-kadang dalam kehidupan menjalani sesuatu perjalanan kehidupan, terus tahu-tahu saudara bisa pikir, loh, kayaknya saya ini dulu pernah loh mimpi-mimpi atau punya pikiran saya akan menjalani seperti itu. Saudara percaya, itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan saudara, bahkan membuat saudara bisa melihat secara roh. Saudara bisa tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu ketika seseorang bergaul akrab dengan Roh Kudus, bergaul intim dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, maka seringkali Roh itu berbicara dan mereka diberikan karunia bahkan untuk apa? Bernubuat, saudara. Mempunyai penglihatan, mempunyai visi. Oleh karena itu sangat penting sekali buat saudara dan saya mengaktifasikan keilahian yang Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara. Dan untuk itu saudara harus punya hubungan, punya satu kebiasaan untuk selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Punya keintiman, punya keakraban. Karena ketika saudara intim dan akrab kepada Roh Kudus, maka karya Roh Kudus itu akan menumbuhkan saudara dan saya. Seperti Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena Roh Kudus akan memberikan kita buah roh. Ketika kita melekat pada Tuhan melalui Roh Kudus, maka buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita punya disiplin rohani, kita selalu melekat kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengubahkan saudara dan saya. Yang dulunya waktu kita belum bertobat, atau waktu kita baru bertobat, kita masih menjadi pemarah, kita masih kurang bisa menguasai diri, kita masih kasar. Tetapi ketika kita mulai bergaul dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara akan membuat saudara menjadi orang yang sabar. Bukan karena saudara menjadi sabar, tapi karena Roh Kudus itu yang menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa menjadi sabar, saudara bisa berubah. Saudara mengalami yang dinamakan kelahiran baru. Saudara tidak menjadi manusia lama, tapi saudara menjadi manusia yang baru. Itu adalah karya daripada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara. Jadi bukan kemampuan saudara sendiri, tapi bagaimana saudara bisa memakai apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Supaya melalui Roh Kudus saudara bisa menikmati buah roh, menikmati hasil karya daripada Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah karya Roh Kudus yang memampukan, memberikan kuasa. Dikatakan banyak sekali anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang punya keakraban, punya keintiman dengan Roh Kudus. Sering berpuasa, sering melakukan ibadah dan disiplin rohani yang baik sekali sehingga mereka diberi karunia-karunia. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali kuasa-kuasa adikodrati yang diberikan kepada orang-orang yang punya keintiman dengan Roh Kudus. Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan itu memerlukan satu tindakan, saudaraku. Tindakan yang dikatakan disiplin rohani. Tindakan yang dikatakan hubungan. Karena kekristenan itu mengenai hubungan. Yang pertama hubungan vertikal dengan Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama. Tanpa kita punya hubungan itu, maka kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya dirancangkan untuk hidup bukan hanya selama 70-80 tahun, saudaraku. Kita dirancangkan untuk hidup di dalam kekekalan. Kita dirancangkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam kehidupan yang Tuhan sudah percayakan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita semua dirancangkan dan melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan membuat kita mampu untuk melakukan rancangan Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan dan kepada yang lain. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Talenta saudara mungkin sebagai pujian penyembahan, mungkin sebagai pengkhotbah, mungkin sebagai pebisnis, mungkin sebagai pengacara, mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai politikus. Tapi percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saudara punya hubungan intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tersebut yang ada dalam hidup saudara yang merupakan pribadi Allah itu akan memampukan saudara melalui kehidupan saudara. Nama Allah akan dimuliakan. Saudara akan melakukan tindakan yang adikodrati yang orang tak pernah memikirkan. Tapi karena ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara, maka saudara mampu melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara. Jadi kita lihat karya Roh Kudus. Yang pertama adalah melahirbarukan, menginsyafkan, mempertobatkan, melahirkan kembali. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dari anak yang hilang menjadi anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Karya Kudus yang berikutnya adalah mengarahkan, memimpin, menguatkan, mengajar saudara dan saya. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita nak mengerti. Berdoa kepada Roh Kudus akan menginsyafkan kita, akan memimpin kita, akan menguatkan, akan mengajar kita, membuat kita mengerti. Bahkan menumbuhkan dengan memperbarui saudara dan saya menjadi manusia-manusia baru yang punya karakter, yang merupakan hasil daripada buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan karya Roh Kudus yang terakhir adalah memampukan saudara dan saya untuk menggunakan adikodrati yang Tuhan sudah berikan. Kuasa adikodrati yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Supaya kita mempersiapkan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Di masa kekekalan, saudara. Jadi yang penting adalah bagaimana dikatakan Donald dan Whitney. Keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberikan kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Gambar kita dipulihkan langsung ketika kita bertobat. Tetapi keserupaan kita dengan Tuhan itu dilakukan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita secara bertahap, hari demi hari. Ketika kita melakukan disiplin rohani, perenungan, ibadah, doa, kehidupan doa, bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang dimeteraikan dalam saudara dan saya akan mengubah saudara dan saya. Saudara dan saya perlahan-lahan menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Jadi bukan serta-merta hari ini saudara bertobat kepada Tuhan, menerima, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan besok saudara langsung jadi pendeta. Tidak bisa, saudaraku. Itu memerlukan sebuah proses. Dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, itu yang membuat saudara dan saya mengalami perubahan dari hari ke hari. Oleh karena itu disiplin rohani itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Itu merupakan kegiatan yang kita harus lakukan dari hari ke hari, saudara.
seperti orang yang berlomba. Saudara dan saya adalah orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita tuh hidup di kekekalan, bukan hanya melihat 70 tahun, 80 tahun ke depan, saudaraku. Bukan hanya menilai keberhasilan kita dari seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan dalam harta, dalam prestasi, dalam reputasi. Tidak, tapi sebagaimana kita melakukan rancangan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan untuk itu semua, saudaraku, kita harus mengaktifasikan kerohanian kita, kuasa adi kodrati kita, keilahian kita yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan melalui hubungan dengan Roh Kudus, melalui disiplin rohani itu, maka saudara dan saya akan bisa untuk menikmati apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk boleh membuat kami mengerti bahwa Engkau telah memeteraikan janjimu di dalam kehidupan setiap daripada kita melalui Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya, menyertai setiap orang percaya selama-lamanya untuk menolong, untuk melahirkan, menginsyafkan, memimpin, mengubahkan, menumbuhkan, dan memampukan setiap daripada kita untuk menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus, untuk melakukan rencanamu atas kehidupan setiap daripada kami dengan menggunakan keilahian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kami. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup setiap daripada kami boleh menjadi bagian yang terpenting dari kehidupan kami ke depan, Tuhan. Sehingga kami boleh sadar, kami boleh selalu berhubungan melalui disiplin rohani, melalui latihan ibadah kami, melalui kehidupan doa kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau berikan kepada setiap daripada kami, boleh kami pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.